Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiono dengan NIM 05202738 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum algoritma dan pemrograman dengan kode mata kuliah STSI 4102. Langsung saja kita cek soalnya. Terdapat 2 soal. Untuk tugas nomor 1 ada 2 poin, A dan B. Untuk poin A, kita disuruh buat rangkuman materi dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Untuk poin B itu tentang sejarah Java. Sini saya sudah mengerjakan untuk tugas nomor 1. Untuk poin A dan B. Ini poin A-nya, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini ada pengertian tentang algoritma dan pemrograman komputer. Ada juga pengertian dari para ahli. Lalu dilanjut peran algoritma dalam pemrograman komputer. Lalu implementasinya. Dan terakhir kesimpulan. Tidak lupa juga dengan daftar pustakanya. Untuk poin yang B tentang sejarah Java. Ada beberapa titik penting dalam sejarah dan perkembangan Java. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk yang terakhir, versi yang terakhir OpenJDK. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Java. Dan beberapa perangkat lunak yang dibuat dengan Java. Tidak lupa juga dengan sumber referensinya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena penugasannya hanya merangkum. Baik, saya akan lanjut ke nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode pada kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu poin A, jika golongan A gaji 5 juta. Poin B, jika golongan B gaji 6.500.000. Dan jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode
lah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, langsung saja kita kerjakan. Di sini saya menggunakan program dari draw.io untuk membuat flowchartnya. Diawali dengan mulai, lalu deklarasi variabel golongan jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, dan jumlah penghasilan. Lalu kita ke kiri, ini ada input golongan. Seperti pada soal terdapat 3 golongan. Golongan A, B, dan C. Jika golongan A, iya gaji pokok 5 juta. Jika tidak, golongan B, jika iya gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, golongan C, gaji 9.500.000. Apabila tidak terdapat pada 3 golongan tersebut, maka terdapat kesalahan dan kembali ke input golongan lagi. Lalu kita beralih ke kanan, input jam lembur. Input lembur di sini ada 5 yang menggambarkan jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4, dan lebih sama dengan 5 jam. Jika lembur 1 jam, input lemburnya 30%. Jika lembur 2 jam, input lemburnya 32%. Jika lembur 3 jam, input lemburnya 34%. Jika lembur 4 jam, input lemburnya 36%. Jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, input lemburnya 38%. Lalu untuk proses gaji lembur sama dengan input lembur dikali gaji pokok. Gaji pokok ini dari 3 golongan ini ya. Lalu input lemburnya berapa jam karyawan itu lembur. Lalu proses jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dari ketiga golongan ini ditambah gaji lemburnya berapa jam, lalu outputnya print sama dengan jumlah penghasilan. Selesai. Lalu untuk pseudocode-nya diawali dengan star. Nah, untuk 2 garis miring ini hanya
untuk mempermudah penjelasan saya saja. Apabila tidak ada juga tidak masalah. Deklarasi variabel golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Namun jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Namun jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Namun jika output tidak terdapat pada 3 golongan tersebut, maka golongan tidak valid. Exit program. Lalu untuk kalkulasi gaji lembur, jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan 30% dikali gaji pokok. Namun jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 32% dikali gaji pokok. Namun jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dikali gaji pokok. Namun jika jam lembur 4 jam, maka gaji lembur 36% dari gaji pokok. Namun jika jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lembur 38% dikali gaji pokok. Outputnya jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Outputnya jumlah penghasilan N. Selesai. Baik, segitu saja pengerjaan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Apabila kurang jelas pemahaman yang saya berikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.